Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang kami hormati Ibu Dr. Haji Hawati Susilawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Sebelumnya mohon izin kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fatah Fatul Karimah dengan NIM 1212050058, Fitriani Nur Rohmah dengan NIM 1212050063, dan Ira Aryani dengan NIM 1212050077. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi tentang deret aritmatika. Baik, sebelum memulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, kita akan ketahui terlebih dahulu nih, apakah deret aritmatika ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya tentunya bisa dong, seperti pada kasus berikut. Arini sedang rajin-rajinnya menabung di bank. Di bulan pertama, Arini menabung sebanyak 100.000. Lalu di bulan kedua, Arini menabung sebanyak 110.000. Dan seterusnya. Sehingga setiap bulannya jumlah uang yang akan ditabung Arini bertambah sebanyak 10.000. Arini penasaran, ketika Arini sudah menabung selama 6 bulan, berapa banyak uang yang akan ada di tabungan Arini? Nah, sekarang coba kita selesaikan dengan menggunakan penyelesaian yang manual. Caranya seperti ini. Pada bulan pertama, yaitu 100.000, bulan kedua 110.000, bulan ketiga 120.000, bulan keempat 130.000, bulan kelima 140.000, dan bulan keenam 150.000. Jika dijumlahkan semuanya, maka hasilnya 750.000. Berarti jumlah tabungan Arini sampai bulan ke-6 sebanyak 750.000. Nah, kalau kita menggunakan cara manual, jawabannya seperti ini. Nah, dengan cara yang tadi kita bisa mengetahui ya berapa jumlah tabungan Arini selama 6 bulan, yaitu 750.000. Tapi dengan cara yang tadi tentunya tidak efektif ya teman-teman, karena harus kita cari tahu satu-satu dulu. Nah, sekarang coba kita kerjakan dengan menggunakan perhitungan deret aritmatika. Dengan soal yang tadi diketahui bahwa U1 atau suku pertama yaitu 100.000. Dan bedanya kita kurangkan tabungan di bulan kedua dengan bulan pertama. 110.000 dikurangi 100.000 jadi 10.000. Dan yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Arini selama 6 bulan, jadi S6. Nah, dari perhitungan aritmatika didapat hasilnya menjadi 750.000. Hasilnya sama ya, tapi teman-teman pasti mengetahui ya mana yang lebih efektif dengan cara yang manual atau dengan deret aritmatika tadi. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Materi deret aritmatika. Dimulai dari pengertian. Deret aritmatika atau dilambangkan dengan SN adalah jumlah keseluruhan dari suku-suku yang ada pada barisan aritmatika, atau bisa juga jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Dalam materi deret aritmatika ini hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalkan diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 4 suku pertama dari barisan berikut, yaitu 2, 5, 7, 10, dan 13. Maka jumlah 4 suku pertamanya berarti 2 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 10 sama dengan 24. Di mana 2 adalah suku pertama, 5 suku kedua, 7 suku ketiga, dan 10 adalah suku keempat. Nah, tadi kita lihat dengan menggunakan cara manualnya ya. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan itu jumlah 100 suku pertama. Kan banyak banget ya, nggak mungkin kalau kita menggunakan cara manual. Maka kita gunakan dengan rumus aritmatika. Rumus deret aritmatika yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Atau SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Dengan keterangan SN berarti jumlah N suku pertama, B berarti beda, A suku pertama barisan aritmatika, dan N adalah banyak suku barisan aritmatika.
Oke, supaya teman-teman bisa makin paham, kita coba contoh soalnya ya. Diketahui barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Tentukan jumlah 20 suku pertamanya. Diketahui A sama dengan 2 dan B dengan U2 dikurangi U1 yaitu 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Dan ditanyakan yaitu S20. Nah, kita masukkan rumus yang tadi ya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Maka karena yang ditanyakan adalah S20, jadi kita tulis S20. Lalu N-nya kita ganti dengan 20, A-nya kita ganti dengan 2, dan B-nya kita ganti dengan 2. Baik, kita mulai perhitungannya. 20 dibagi 2 sama dengan 10, 2 dikali 2 sama dengan 4, 20 dikurangi 1 sama dengan 19, dan dikalikan dengan 2. Lalu 10 dikalikan dengan 4 ditambah 19 kali 2 yaitu 38, maka Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini yaitu contoh soal yang kontekstual atau soal cerita. Soalnya yaitu seorang pedagang jas hujan memiliki keuntungan sebesar 200.000 pada minggu pertama ia berdagang. Karena saat ini telah memasuki musim hujan, maka keuntungan pedagang jas hujan setiap minggunya bertambah dengan jumlah yang sama. Berapakah keuntungan sampai minggu ke-6? Kita ke penyelesaian. Diketahui dari masalah di atas, jumlah keuntungan yang diperoleh setiap minggunya membentuk barisan aritmatika dengan suku pertamanya yaitu 200.000. Dan bedanya, nah dari soal tadi nggak diketahui ya bedanya berapa, karena dari soal itu kita hanya mengetahui bahwa setiap minggunya keuntungannya bertambah dengan jumlah yang sama, tapi kita tidak mengetahui jumlahnya ya. Nah, berarti bedanya ini kita bisa misalkan dengan X, atau kita bisa isi beda ini dengan angka berapapun. Misalkan nih, kita gunakan dengan dua pilihan, yaitu B1-nya sama dengan 10.000 dan B yang kedua yaitu 20.000. Dan jumlah N-nya sama dengan 6. Dan kemudian yang ditanyakan yaitu keuntungan sampai minggu ke-6 atau S6.